Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita datang di hadapan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat siang hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tuntun kami supaya kami merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian segala puji syukur. Kasih senyum kiri kanan, kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Jangan terpaksa senyumnya ya. Ya, mari kita semakin lebih lagi bersuka cita dalam Tuhan karena darah Tuhan yang menyelamatkan kita. Haleluya. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapi.
Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk datang menerima firman Tuhan. Apa yang baik, kami rindu Tuhan, hidup kami ini Tuhan. Kami persembahkan untuk Tuhan. Ini yang menjadi perenungan dalam hidup kami Tuhan. Supaya semakin Tuhan pakai hidup kami Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
kerinduan kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan firman-Mu karena Tuhan. Dan juga berkati Ko Yohanes yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun, supaya setiap pribadi kami Tuhan, kami dapat diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, kita diberkati Tuhan karena firman Tuhan berkata bagaimana kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Dan kalau kita bisa hadir di sini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, siang hari ini saudara, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul the fruits of justification. Artinya buah-buah dari pembenaran. Kita akan lihat ada beberapa hal yang kita bisa lihat saudara, bagaimana firman Tuhan itu berkata bahwa kita ini karena iman kita dibenarkan. Dan hasil dari pembenaran itu adalah buah-buah. Yaitu apa saudara? Yang pertama kita akan lihat saudara di dalam kitab Roma yang kelima. Firman Tuhan dikatakan di Roma 5 ayat yang pertama berkata seperti ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dikatakan kita yang sudah dibenarkan karena iman, kita memiliki damai sejahtera. Firman Tuhan menyatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama kita lihat bagaimana buah yang kita dapatkan dari pembenaran Tuhan adalah damai sejahtera. Sama seperti Tuhan Yesus berkata bagaimana damai sejahtera yang aku tinggalkan untuk kamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Ayat ini saudara kita bisa lihat juga di dalam Kolose 1 ayat 20. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Dan oleh dialah yaitu Kristus, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang di bumi maupun yang di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi kalau kita melihat bagaimana pada zaman dahulu saudara sebelum Tuhan Yesus itu datang, masing-masing orang itu saudara mereka ini hidup di dalam hukum Taurat. Dan kalau saudara baca di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian lama, ya ada yang namanya seorang yang harus mereka itu masuk ke dalam bait Allah saudara untuk mempersembahkan korban bakaran untuk pengampunan dosa, yaitu imam besar. Nah, kalau kita lihat saudara bagaimana Tuhan ini memiliki standar kekudusan yang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat bagaimana orang yang tidak memiliki standar kekudusan tersebut ketika mereka masuk, mereka menjadi mati. Tetapi di sini firman Tuhan menyatakan di dalam kitab Kolose, bagaimana oleh karena darah Kristus, dikatakan darah salib Kristus, Tuhan memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Berarti ketika kita diperdamaikan, kita memiliki damai sejahtera Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 32 ayat 17 dikatakan seperti ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Menarik, kitab Yesaya berkata di mana ada apa saudara? Kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Kita bisa lihat firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi di mana ada Kristus, di sini dikatakan akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran adalah ketentraman dan ketenangan untuk selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus berkata bagaimana aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kita melihat saudara bagaimana Tuhan itu memberikan sebuah contoh, yaitu sebuah aplikasi sini. Kalau kita bisa lihat dalam firman-Nya, yaitu di dalam kitab Kejadian, di mana seseorang yang dekat dengan Tuhan yang bernama Abraham atau Abram waktu itu, ketika di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu memberikan kepada dia sebuah janji, saudara. Nah, saudara kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian 15
ayat 5-6 berkata seperti ini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini kita bisa melihat bagaimana kedekatan dia dengan Tuhan ini membawa sebuah janji yang akhirnya Tuhan itu tepatin. Kalau kita melihat saudara sejarah daripada Abraham, bagaimana dia itu menerima janji dan sampai janji itu digenapi, dia harus menunggu waktu yang cukup lama. Bahkan saudara ketika janji itu digenapi, firman Tuhan berkata bagaimana sebelum janji itu digenapi 1 tahun sebelumnya, Sarah yaitu istrinya itu tidak bisa mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Tetapi Abraham ini memiliki damai sejahtera sehingga dia mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan dikatakan memperhitungkan hal itu sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua saudara, kita akan melihat di dalam kitab Roma yang ke-5 ayat yang kedua. Di sini hasil dari pembenaran adalah akses untuk masuk kepada Allah atau datang kepada Tuhan. Dikatakan oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, kalau kita lihat saudara firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 16, firman Tuhan berbicara seperti ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara masih ingat cerita bagaimana manusia itu terpisah dari Allah? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dan mereka hidup berdampingan. Artinya mereka ada di dalam sebuah taman. Dan kalau saudara masih ingat ceritanya bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa, karena apa saudara? Memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan setelah itu akhirnya Allah membatasi akses mereka. Sehingga mereka diusir dari Taman Eden dan mereka tidak bisa lagi memiliki hubungan yang sama dengan Tuhan sama seperti yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat bagaimana firman Tuhan menyatakan melalui Kristus dikatakan kita beroleh jalan masuk, dikatakan untuk akses kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati saudara di atas kayu salib, saudara bisa lihat hal yang terjadi bagaimana tirai dari bait Allah itu terbelah menjadi dua. Ini melambangkan saudara pemisah yang memisahkan antara kita dengan Allah itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus sebagai perantara kita. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Efesus 2 ayat 18 dikatakan seperti ini. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Oleh karena Kristus kita kedua belah pihak dalam satu roh memperoleh jalan masuk ke dalam Bapa atau kepada Bapa. Ini merupakan sebuah pengharapan yang kita miliki. Dan kalau kita lihat di sini dikatakan di Roma 5 ayat yang kedua tadi dikatakan bagaimana kita ini memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kata-kata kemuliaan Allah ini kita bisa lihat saudara bagaimana ini merupakan satu hal yang Musa itu inginkan. Saudara masih ingat bagaimana Tuhan itu, kita pernah membahas bagaimana Tuhan itu memanggil Musa. Dan Musa pertama kali dia itu bilang bahwa aduh siapa sih aku ini sehingga aku harus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi saudara kita bisa melihat bagaimana setelah Musa ini memiliki pengalaman dengan Tuhan, dia ini merindukan untuk melihat yang namanya kemuliaan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 33 ayat 17 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Keluaran 33 ayat 17 sampai dengan ke-19. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganmu dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani kepada siapa yang aku kasihani. Kalau di Ibrani tadi saudara dibilang di firman Tuhan bahwa kita ini menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan
istilahnya pertolongan. Tetapi kalau kita lihat di Roma dikatakan kita ini memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, kita akan bahas kemuliaan Tuhan di sini, bagaimana ini merupakan suatu hal yang dirindukan oleh yang namanya Musa di dalam kitab Keluaran. Dia bilang apa saudara? Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu. Pada zaman dahulu saudara, akses untuk bisa ke Tuhan itu nggak semudah kita sekarang yang hidup di dalam zaman kasih karunia. Saudara kalau masih ingat bagaimana ketika Tuhan itu bertemu dengan Musa saudara, itu muka Musa itu menjadi apa? Bercahaya, dan bangsa Israel harus menutupi mukanya supaya dia tidak melihat silaunya cahaya kemuliaan Tuhan. Nah, di sini saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini berharap akan menerima kemuliaan Allah. Kenapa saudara? Karena sebuah janji yang Tuhan berikan. Tuhan berkata bahwa kita nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus itu bangkit setelah dari kematian, Dia ini memakai tubuh yang berbeda, yaitu tubuh kemuliaan, di mana Dia ini tidak perlu, kalau memasuki sebuah tempat, tidak perlu mengetuk pintu. Dia bisa masuk, Dia berkata damai sejahtera bagi kamu. Nah, di sini firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini akan menerima kemuliaan yang sama seperti yang Tuhan miliki. Nah, kalau kita lihat saudara, firman Tuhan menyatakan di dalam kitab Kolose 1 ayat 27, firman Tuhan berkata seperti ini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan di dalam kitab Titus 2 ayat yang 13 dikatakan seperti ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan berkata bagaimana aku akan memberikan seseorang penolong bagi kamu, yaitu Roh Kudus. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan tinggal dan menyertai kamu, dan Dia itu yang akan memimpin kamu atau mengajar kamu akan segala hal. Dan ini merupakan sebuah janji saudara yang Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu akan menjadi materai sampai semua janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Pastinya dalam kehidupan kita memiliki janji Tuhan, dan setiap orang memiliki janji yang berbeda. Dan kalau kita lihat saudara, janji kegenapan Tuhan yang sempurna adalah bagaimana kita ini memiliki kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan mengatakan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan itulah yang kita nanti-nantikan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu merupakan materai sampai segenap janji Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memiliki pengharapan yang pasti. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus yang merupakan jaminan. Dia yang akan memberikan kita yang namanya rema atau kepastian dalam kehidupan kita bahwa janji itu adalah milik kita. Nah, kita akan lihat saudara selanjutnya bagaimana kita Mazmur 34 ayat 9 menyatakan salah satu buah daripada pembenaran adalah pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, dulu kita sebelum mengenal Tuhan, kita itu menjadi seteru atau musuh gitu katanya. Tapi firman Tuhan berkata, selagi kita menjadi musuhnya, kita itu diperdamaikan dengan Dia dengan cara Kristus mati bagi kita semua. Dan sekarang kita ini memiliki perdamaian dengan Dia dan menerima, yaitu kesempatan untuk bisa masuk, di firman Tuhan dikatakan, ke dalam tahta kasih karunia, sehingga kita bisa memiliki pengalaman pribadi yang indah dengan Tuhan. Nah, kita akan lihat saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 9 menyatakan seperti ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini lagu Mazmur Daud ini sudah banyak saudara dijadikan lagu. Salah satunya Mazmur ini. Saudara masih ingat? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan di sini saudara, kita bisa melihat bagaimana pemazmur ini mencoba untuk merenungkan kembali apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam dirinya. Nah, kita bisa lihat saudara, salah satu atau beberapa saudara perenungan yang dia itu ingat saudara, bagaimana dia ini memiliki perlindungan yang daripada Tuhan dan pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga dia bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang pertama kita akan lihat di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat 37, firman Tuhan berkata seperti ini.
Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ketika dia harus menghadapi Goliat, saudara, dia ini berkata kepada Saul. Saul berkata sama dia, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat tersebut. Kenapa? Karena kamu ini masih sangat muda dan dia ini sejak mudanya sudah berperang. Dan Daud berkata apa, saudara? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang ini merupakan sebuah pengalaman pribadi yang dia miliki bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dia ini juga menyatakan bagaimana dia ini dilindungi. Nah, saudara bisa lihat di dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 4 di sini. Kalau saudara masih ingat bagaimana Saul itu berusaha untuk membunuh Daud. Dan dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa membunuh Daud, tetapi Tuhan itu melindungi dia. Dan di sini saudara kita bisa lihat apa yang Daud katakan. 2 Samuel 22 ayat 2 sampai dengan keempat. Ia berkata, Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku yang menyelamatkan aku dari segala kesesakan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ada dua tipe orang, saudara. Kalau saudara lihat bagaimana Tuhan waktu itu berfirman, bagaimana Tuhan itu mau mengurangi pasukan, saudara. Ketika bangsa Israel mau bertempur, Tuhan itu mau mengurangi pasukan supaya apa? Tuhan bilang supaya bangsa Israel ini jangan berpikir atau berkata, dengan kekuatan kamilah kami ini bisa bertempur. Nah, Daud ini bukan merupakan orang yang seperti itu. Daud ini merupakan seseorang yang memiliki hati yang rendah atau rendah hati, saudara. Dan dia ini mengakui bahwa kesempatan untuk dia masih bisa hidup atau pertolongan yang dia miliki itu berasal daripada Tuhan. Makanya dia berkata, Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku dan juru selamatku. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengalaman yang Daud miliki ini membuat dia ini bisa mengerti akan siapakah Tuhan itu. Di dalam kehidupan kita, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Daud itu diurapi oleh Tuhan. Ya kan, bagaimana kalau kita lihat setelah dia itu diurapi, maka Roh Kudus itu yang ada di Saul itu pindah ke dia dan menetap di situ. Dan dalam kehidupan kita, saudara, kita ini diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita ini juga menerima kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Dan yang selanjutnya, saudara, bagaimana firman Tuhan menyatakan bagi orang yang berharap kepada Tuhan, saudara, itu tidak akan dipermalukan. Nah, kita akan lihat, saudara, firman Tuhan menyatakan di Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi buah dari pembenaran adalah kita memiliki pengharapan dan kita tidak akan dipermalukan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya itu tinggal tetap. Di dalam kitab Roma 9 ayat 33 tertulis seperti ini. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kenapa kok di sini dikatakan sebuah batu sandungan dan sebuah batu sentuhan? Jadi saudara bisa melihat bagaimana Tuhan ini, firman Tuhan menyatakan memiliki tujuan dalam kehidupannya, yaitu supaya melalui kehidupannya orang itu bisa menerima keselamatan. Tetapi orang itu menerima pilihan, saudara. Yaitu apa? Apakah dia mau menerima dia sebagai juru selamat atau dia tidak mau menerima. Makanya firman Tuhan berkata ada sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, batu penjuru dan batu sandungan. Bagi orang yang percaya, saudara, Injil kebenaran Kristus itu adalah sebuah batu penjuru, yaitu
di mana kita bisa meletakkan dasar kehidupan kita di dalam kehidupan Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, itu merupakan sebuah kebodohan. Firman Tuhan menyatakannya. Dan di dalam kitab 2 Timotius yang ke-1 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ini, saudara, ketika dia ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia ini memiliki pengalaman dengan Tuhan. Dan setelah saudara mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka ini menyaksikan apa yang mereka alami dengan Tuhan. Saudara bisa melihat di mana saudara di dalam Kisah Para Rasul 2. Dan kalau saudara lihat bagaimana mereka ini memberitakan firman, tapi bukan dalam pemberitaan firman itu mereka tidak mengalami pertentangan. Saudara bisa lihat bahwa Petrus di penjara, Paulus juga di penjara. Tetapi kita bisa melihat bagaimana mereka memiliki iman yang teguh. Walaupun mereka harus menderita, firman Tuhan menyatakan, tetapi mereka ini berkata, mereka ini tahu akan sebuah pengharapan yang lebih baik, kalau Alkitab berkata, yang mereka miliki bersama-sama dengan Kristus. Nah, di dalam kitab Roma, saudara, 5 ayat 11 dikatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu, malah kita bermegah juga dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, oleh sebab kita menerima perdamaian itu. Kitab ini menyatakan, saudara, bagaimana kemegahan kita, ini firman Tuhan menyatakan karena perdamaian yang Tuhan berikan. Dan di dalam Yeremia, saudara, yang ke-9 ayat 23-24, firman Tuhan berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah oleh karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah oleh karena kekuatannya. Dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapapun yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena hal yang berikut. Bahwa ia memahami tentang aku dan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ini kitab Yeremia kan perjanjian lama. Tuhan bilang apa, saudara? Janganlah orang bermegah atas apa yang dia miliki. Janganlah orang bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang bermegah atas kekayaannya. Janganlah orang bermegah atas kebijaksanaannya atau atas hikmatnya. Tetapi siapapun yang mau bermegah, mereka harus bermegah karena siapa, saudara? Karena mereka memiliki pengenalan akan Tuhan. Hal ini yang sama, saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan seseorang yang kaya, saudara, yang dia itu memiliki harta yang sangat banyak dan dia itu menaruh semua hartanya di lumbungnya, mengumpulkannya. Dan setelah itu, saudara, dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, tenanglah engkau. Kenapa? Karena ada semua yang engkau butuhkan. Dan Tuhan Yesus berkata, hai orang bodoh, untuk apa kamu melakukan semua ini? Dan apakah gunanya kalau nyawa kamu atau jiwamu dipanggil pada saat ini juga? Akan kemanakah harta yang kau kumpulkan? Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang akan mempunyai kerajaan surga. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan di sini mau mengungkapkan kemegahan kita ini bukan berasal dari apa yang kita miliki, bukan berasal dari kepandaian kita, bukan berasal dari kekayaan kita, bukan berasal dari hikmat kita, tetapi dari apa yang Tuhan itu berikan dalam kehidupan kita. Nah, hal ini juga diungkapkan sama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menyimpan hartamu di bumi ini. Kenapa? Karena ngengat dan karat dapat merusaknya dan pencuri dapat mencurinya. Tetapi simpanlah hartamu di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya dan pencuri tidak dapat mencurinya. Dan hal yang terakhir, saudara, yang mau kita lihat, bagaimana di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 31 berfirman seperti ini. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi kemuliaan yang kita miliki, saudara, yang akan kita terima di dalam Tuhan, ini merupakan sebuah kepastian. Dari apa, saudara? Hasil pembenaran. Dan damai sejahtera yang kita miliki, saudara, ini merupakan sebuah wujud daripada perdamaian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan memberikan rohnya, dibilang roh penghibur itu yang akan memberikan kita pertolongan. Sama, saudara, seperti Daud menerima pertolongan Tuhan dalam kesulitannya. Demikian pula firman Tuhan menyatakan bahwa dia itu akan menyertai kita. Tuhan berkata bagaimana ketika kita ini berjalan melalui api, kita tidak akan
terbakar. Ketika kita menyeberang melalui lautan kita tidak akan tenggelam. Tetapi aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Salah satu contoh saudara yang kita bisa lihat adalah dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Firman Tuhan berkata, kalau kamu berjalan melalui api, kamu tidak akan terbakar. Di mana mereka karena mempertahankan iman mereka, mereka tidak mau menyembah patung, saudara, maka mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang setia, walaupun mereka dimasukkan ke dalam dapur api, dan apinya, saudara, dipanaskan berkali-kali lipat karena amarah raja tersebut, sampai orang yang memasukkannya ikut terbakar. Tetapi mereka tidak terbakar, bahkan bau hangus pun tidak ada dalam diri mereka, dalam baju mereka. Dan firman Tuhan menyatakan ada dari 3 orang itu ada 4 orang. Sampai raja bertanya, bukankah 3 orang yang kita masukkan, tetapi kita melihat 4 orang. Kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mau, saudara, dalam kehidupan kita sama seperti Daud bergantung kepada Tuhan. Sama seperti tadi firman Tuhan menyatakan, Engkaulah Tuhan sumber kekuatanku. Kita tidak bermegah akan apa yang kita miliki, tetapi sumber kita bermegah adalah karena Kristus yang telah memberikan kita semua yang kita butuhkan. Kenapa, saudara? Karena Dia yang telah membenarkan kita, dan Dia yang akan menggenapi semua janji yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan tutup dalam doa, saudara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu Tuhan yang memberikan kami pengertian Tuhan akan hasil dari pembenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami yang memberikan kami kekuatan Tuhan, yang memberikan kami Tuhan sumber damai sejahtera, yang memberikan kami pertolongan sama seperti pemazmur Daud berkata, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber perlindungan kami, juru selamat kami, batu karang kami Tuhan, karena kami mendirikan kehidupan kami di atas Engkau. Dan kami berdoa Tuhan pada siang hari ini supaya Engkau yang menjadikan kami Tuhan mengerti akan apa yang menjadi bagian kami di dalam Engkau. Bagian kami Tuhan yaitu damai sejahtera-Mu, yaitu pengalaman kami bersama-sama dengan Engkau, yaitu kehidupan Engkau yang ada di dalam kami, yaitu Roh-Mu Tuhan yang terus menuntun setiap kami Tuhan. Semakin hari semakin kami bisa bertumbuh di dalam Engkau. Engkau yang akan terus Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, melindungi kami Tuhan, dan Engkau yang akan menggunakan kehidupan kami Tuhan untuk menjadi saksi bagi-Mu Tuhan, supaya melalui kehidupan kami semua orang bisa melihat Tuhan bahwa kemuliaan-Mu dinyatakan sampai kami dimuliakan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, dan kami menerimanya Tuhan dengan sukacita karena firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.